Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Jaringan Komputer kelas I1 akan mempresentasikan hasil praktikum jaringan komputer kami. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal dengan NIM akhir 108 dan teman saya. Saya Muhammad Hildan Afri Zakaria dengan NIM 187231039. Baik, untuk yang pertama, kami di sini sesuai modul eh, juga membuat implementasi topologi jaringan BTS kami. Yang pertama itu ada PC kami, ada PC saya dan PC teman saya yang terkoneksi ke sebuah switch yang terkoneksi pada sebuah router. Nah, router tersebut itu terkoneksi ke sebuah internet provider yang menyambungkan topologi milik VPS provider. Dan untuk selanjutnya, cara kami membuat VPS-nya itu menggunakan provider AWS atau Amazon Web Service. Di situ setelah membuat akun, kami melakukan konfigurasi seperti ini, yaitu pertama mengatur nama instansia, kemudian memilih keeper untuk login. Keeper ini gunanya supaya saat melakukan login menggunakan SSL itu tidak memerlukan username dan password lagi. Kemudian untuk OS-nya, kami memilih Ubuntu versi 24.04 dan untuk konfigurasi networknya, kami di sini mengaktifkan allow connection from anywhere dan allow HTTP dan HTTPS supaya bisa diakses oleh internet luar. Kemudian kami mengatur network dan membiarkannya seperti default. Selanjutnya mengatur host dan person group. Di sini kami juga membiarkannya seperti default. Kemudian setelah mengkonfigurasi bisa dilihat instance summary-nya atau gambaran besarnya. Kemudian di bawah dong. Nah, setelah itu kami mencoba login menggunakan SSH di PowerShell Windows. Komennya sendiri itu menggunakan SSH, lalu kami specify private key-nya, lalu username at private public IP dari VPN. Habis itu kami enter dan sudah masuk ke VPS. Selanjutnya dan untuk selanjutnya kami di bagian implementasi service VPS itu kami mengimplementasikan dua service yaitu Nginx dan Postgres. Yang pertama untuk mengonfigurasi Nginx kami pertama melakukan searching nama paket Nginx di Ubuntu. Di sini namanya adalah Nginx biasa. Selanjutnya, setelah itu kami menginstal Nginx menggunakan apt dengan komen sudah apt install Nginx. Kemudian kami melakukan cek status apakah Nginx sudah berjalan atau belum. Selanjutnya dan setelah Nginx sudah berjalan, seharusnya maka service Nginx sudah berjalan. Berarti saat kami membuka localhost di VPS seharusnya akan membuka indeks HTML yang default, yaitu menunjukkan welcome to Nginx. Kemudian untuk langkah selanjutnya, supaya Nginx bisa diakses oleh internet luar, kami pertama membuka port di UFW yang bernama Nginx Full. Nginx Full itu adalah seperti template yang ketika diaktifkan itu akan membuka port 80 dan 44 secara otomatis. Oke, selanjutnya dan setelah diaktifkan, kami melakukan cek dengan melakukan sudo UFW show edit untuk melihat port-port yang sudah dibuka. Selanjutnya dan setelah port-port yang diperlukan sudah dibuka, saat kami membuka browser dan mengakses IP dari server, maka seharusnya Nginx sudah bisa diakses oleh internet luar. Selanjutnya, selanjutnya kami mencoba mengonfigurasi Postgres.
Seperti yang tadi kami pertama mencari nama paket dari Postgres di Ubuntu. Ini namanya Postgres SQL biasa. Selanjutnya, selanjutnya kami install Postgres menggunakan apt dan sama seperti sebelumnya melihat apakah Postgres sudah berjalan dan di bawah dong. Nah, kami kemudian melakukan eh, cek apakah kami bisa masuk ke Postgres tadi yang sudah berjalan menggunakan komen sudo u Postgres PSQL. Dan dapat terlihat kami sudah dapat masuk. Di sini kami mencoba untuk membuat user Postgres bernama Faidan dengan password Faidan. Kemudian kami juga mencoba untuk membuat database baru dengan nama NewDB dan kami sudah dapat mengakses database yang telah terbikin tadi. Kemudian kami juga mengatur hak akses Faidan agar dapat uh, lakukan akan dapat memanage database NewDB yang telah berbuat tadi. Selanjutnya, selanjutnya kami juga membuat tabel menggunakan user Faidan tadi dan dapat terlihat tabelnya di sini kami membuat satu tabel yaitu customer. Oke, selanjutnya kami juga membuka Postgres agar dapat diakses melalui remote connection oleh internet luar. Dengan cara awalnya kami mengedit file bernama postgres.config menggunakan Vim dan mengaktifkan dan mengubah konfigurasi listen address menjadi bintang yang berarti agar dapat diakses oleh IP manapun dari internet luar. Selanjutnya, selanjutnya kami juga mengedit file php.addon dengan menambahkan baris paling bawah kami menambahkan host all 000 mg5. 000 berarti agar IP manapun dapat uh, mengakses host dengan MD5 berarti saat mengakses itu diwajibkan menggunakan password. Kemudian setelah itu kami membuka port 5432 yaitu adalah port default Postgres. Setelah kami buka, kami restart Postgres SQL agar konfigurasi tadi bisa diterapkan. Dan kemudian kami mencoba lakukan cek koneksi. Di sini kami menggunakan PowerShell di Windows PC kami sendiri. Itu menggunakan command PSQL mencoba mengakses dengan IP server dan user Faidan dengan port 5432 yang telah dikonfigurasi tadi. Di sini terlihat kami sudah masuk dan mencoba akses database yang telah dibikin tadi, yaitu DDB. Oke, selanjutnya kan. Selanjutnya, kami mengkonfigurasi ke satu user baru bernama Faidan. Di sini kami selain membuatkan home foldernya menggunakan dash m, kami juga menambahkan Faidan ke ke grup user sudo supaya Faidan memiliki hak akses melakukan menjalankan perintah-perintah administrasi. Dan kami juga menambahkan shell dengan menggunakan dash s supaya Faidan bisa menggunakan dash. Setelah itu kami menerapkan password yang di sini yaitu Faidan. Kemudian kami mencoba login menggunakan user yang telah dibikin tadi, menggunakan SU, with user Faidan. Selanjutnya, kami juga memasukkan Faidan ke grup web. Di sini itu ke grup web dan ke grup database. Gunanya itu untuk memanage hak akses siapa saja yang bisa memanajemen uh, web server dan Postgres SQL tadi. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memanage Nginx dan Postgres. Caranya kami pertama membuat
grup baru bernama web. Grup web ini adalah tempat orang-orang yang kami perbolehkan untuk mengakses web. Itu setelah itu kami memasukkan Faidan di grup tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ini ada kami mengubah permission dari setiap folder-folder uh, web server kami menjadi 2775 yang berarti semua grup-grup yang memiliki akses dan pencipta file dapat mengakses, execute, dan membaca file-file tersebut, tapi orang yang tidak terautentikasi itu tidak boleh melihat filenya. Kemudian change group DHGRT itu gunanya untuk mengubah mengubah grup yang memiliki folder-folder tersebut. Setelah itu kami mencoba, setelah itu Faidan yang sudah masuk di grup web tadi mencoba untuk membuat file baru bernama test.txt di grup tadi. Dan terlihat di sini berhasil, test.txt sudah masuk di var Faidan.suser. Oke, selanjutnya kami membuat grup database untuk memanage user-user database. Sama seperti tadi, kami menambahkan Python ke grup database, dan kemudian kami mengkonfigurasi Postgres bawah dan mengkonfigurasi Postgres dengan menambahkan Unix socket group menjadi database. Berarti yang dapat connect ke database itu hanya user-user yang masuk ke database. Kemudian Unix socket permission 0770 sama seperti tadi membolehkan pemilik dan user-user yang masuk ke grup untuk memanage database, sedangkan orang yang tidak masuk dilarang. Kemudian konfigurasi soket, selanjutnya kami mencoba untuk menghubung ke database di SQL menggunakan uh, menggunakan uh, Python yang telah terbikin tadi. Oh ya, tanpa menggunakan root. Kan sebelumnya kami menggunakan sudo bash-u Python. Nah, ini kami sekarang tanpa menggunakan root, Python sudah dapat mengakses database. Berarti permissionnya sudah terkonfigurasi dengan benar. Lanjutnya, Don. Selanjutnya, kami mengimplementasikan firewall sederhana menggunakan UFW. Pertama, kami memastikan UFW sudah terinstall, kemudian kami lihat statusnya. Pertama, awalnya itu tidak aktif secara default, kemudian kami konfigurasi agar semua koneksi yang masuk ke VPS itu ditolak sehingga bisa bisa sehingga VPS itu lebih secure. Kemudian kami allow seluruh koneksi keluar server itu supaya eh, koneksi-koneksi seperti web server yang meng-serve file-file HTML itu dapat dapat eh, berjalan dengan benar. Oke, selanjutnya ke bawah, dan setelah itu kami untuk membuka port kami pertama lihat port-port apa saja yang dapat dibuka. Di sini kami tadi kan sudah mengaktifkan Nginx. Sekarang coba ke bawah, dan oke, awalnya itu uh, ISW itu belum belum ada port yang terbuka. Maka dari itu kami membuka port dulu. Saya ke bawah, dan di sini kami uh, membuka port OpenSSH ya, yaitu port 22 supaya kami setelah firewallnya diaktifkan itu tidak terkunci dari luar sehingga bisa masuk ke VPS lagi. Setelah kami buka portnya, kami hidupkan firewallnya menggunakan command dfw enable. Setelah itu kami cek apakah firewall sudah berjalan.
dan terlihat firewall sudah berjalan dan enable di sistem server. Dan oke, selanjutnya kami melakukan hardening server dengan mendisable root login, mengubah password, etc. Pertama, supaya server itu aman, kami mengupdate server supaya mendapatkan keamanan yang paling terkini. Setelah itu, kami konfigurasi SSL ke bawah dan kami mengkonfigurasi SSL yaitu dengan mengganti port supaya orang-orang itu ketika mau masuk itu perlu tahu port apa SSL itu dibukanya di mana. Jadi hanya kami-kami saja yang dapat masuk ke data. Setelah itu kami juga mendisable root login supaya dapat eh, dapat supaya servernya itu lebih aman, tidak dapat masuk ke virus. Dan selanjutnya, ini kami juga mematikan password authentication. Berarti ketika mau login ke SSI itu wajib login menggunakan private key, tidak bisa pakai username password biasa. Selanjutnya, selanjutnya kami mereload daemon-daemon yang ada dan melakukan restart SSL supaya konfigurasi bisa diterapkan. Selanjutnya kami cek apakah eh, sudah berjalan dan sini terlihat sudah berjalan. Selanjutnya, kami melakukan eh, cek login menggunakan setting-setting yang sudah dikonfigurasi tadi, yaitu menggunakan port yang baru 420 serta menggunakan private key untuk login ke VPS. Dan terlihat di sini sudah berhasil dapat masuk. Oke, Baik. dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas tambahan. Yang pertama di sini kita akan menginstal dan mengkonfigurasi web server menggunakan Apache atau Nginx. Di sini kita menggunakan Nginx ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah menginstal Nginx dengan sudo apt install Nginx. Setelah berhasil terinstall, kita akan melihat status Nginx dan di sini terlihat bahwa status Nginx dalam keadaan aktif, yang berarti kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuka perizinan untuk Nginx full. Jadi di sini Nginx bisa diakses oleh browser dengan protokol HTTP dan HTTPS. Selanjutnya, nomor dua kita akan membuat dua virtual host untuk dua website yang berbeda. Di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat directory. Kita membuat directory bernama faidan.xyz. Lalu kita membuat sub domain yang bernama faisal.faidan dan hildan.faidan.xyz. Lalu kita akan membuka file faidan.xyz menggunakan sudo vim untuk mengubah konfigurasi dari file tersebut. Di sini adalah isi dari file konfigurasi faidan.xyz. Lalu kita akan membuat simbolik link di sini untuk mengaktifkan konfigurasi tersebut. Lalu kita akan membuka file faidan.xyz. Lalu kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan mengedit isi dari konfigurasi file tersebut. Lalu kita akan mengaktifkan subdomainnya. Sama halnya dengan subdomain hildan.faisal.xyz. Kita akan melakukan hal yang sama, mengedit konfigurasi, lalu mengaktifkan subdomainnya. Setelah dilakukan itu, kita akan mengecek konfigurasi Nginx apakah ada yang salah dengan konfigurasi tersebut. Kita menggunakan sudo Nginx maintain di sini terlihat bahwa sintaksnya oke dan tesnya berjalan sukses. Lalu kita akan restart Nginx untuk menjalankan konfigurasi yang telah kita ubah tadi. Selanjutnya kita akan mengarahkan domain ke VPS menggunakan DNS. Jadi kita di sini menggunakan rumah web. Di sini kita masuk ke halaman tambah DNS. Di sini kita akan menambahkan DNS. Lalu kita akan eh, ke halaman tambah detail DNS. Di sini kita akan memasukkan data-data yang diperlukan.
lalu memasukkan URL-nya. Di sini ada Faisal, Faisal dan juga Hildan. Setelah dilakukan itu, maka eh, tugas ketiga selesai. Kita akan lanjut ke 4, menambahkan SSL HTTPS menggunakan Let's Encrypt. Yang pertama kita lakukan adalah menginstal eh, chatbot. Di sini chatbot itu adalah alat untuk yang otomatis dari Let's Encrypt untuk mendapatkan dan memperpanjang sertifikat sertifikat SSL gratis. Di sini kita akan mengaktifkan sertifikasi dengan menggunakan sudo catbot eh, main engine X. Lalu kita akan mengecek status sertifikat. Eh, di sini terlihat bahwa sertifikat sudah eh, dapat ditampilkan di sini. Begitu juga untuk Faisal.Faidan dan juga Hilda.Faidan.xyz. Lalu yang terakhir ada mengunggah konten HTML sederhana. Di sini untuk Faisal.Faidan kita akan membuat file index.html. Dalam file index.html itu kita akan memasukkan HTML sederhana. Di sini adalah HTML sederhana yang telah dimasukkan. Lalu kita akan mengedit file index.html untuk hildannya juga sama seperti uh, Faisal.Faidan. Lalu kita akan mengunduh repository GitHub. Di sini nama repositorinya adalah Binger Lama. Kita akan mengunduh dan terlihat bahwa telah berhasil diunduh untuk repository GitHub-nya. Di sini kita akan mengecek isi dari directory dan terlihat ada beberapa file HTML dan sebagainya di sana. Lalu kita akan memindahkan file ke domainnya python.xyz. Di sini terlihat bahwa pada python.xyz telah berhasil untuk dimasukkan eh, konten dari GitHub-nya tadi. Lalu kita akan mengecek juga untuk Faisal.Python dan juga Hildan.Python dan terlihat bahwa isi file HTML sederhananya juga berhasil untuk di-upload. Ini selanjutnya kita akan langsung cek ke database. Balik ke rekan saya. Oke, untuk selanjutnya di sini kami akan mencoba melakukan koneksi ke database server yang sudah dikonfigurasi agar bisa koneksi remote tadi. Ini kami memilih Postgres sebagai database-nya. Di sini kami menggunakan aplikasi DB Beaver, itu adalah aplikasi Windows yang gunanya untuk sebagai database client untuk connect ke database server. Ini untuk konfigurasinya uh, kami memilih connected by host dan hostnya dari local host kami ubah menjadi ke IP servernya. Ya, kemudian database-nya kami ganti. Oh ya, untuk tulisannya kami ganti ke provider dan database-nya juga ya passwordnya juga provider. Database-nya NewDB tadi sesuai dengan yang dibikin di server tadi. Oke. Kemudian kami lakukan test connection dan di sini terlihat sudah connected. Berarti sudah sudah dapat diakses oleh internet luar database kami. Coba klik next. Klik dulu. Nah, coba kita lihat ya apakah tabel yang kita bikin tadi itu sudah dapat dibaca belum. LDB, skema di publik, di tabel. Nah, sudah terlihat tabel kami sudah terbaca oleh aplikasi di Windows secara remote. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk
tes webnya. Jadi untuk tes web yang pertama kita lakukan di sini akan mengecek untuk Python.xyz. Langsung saja ke eh, Python.xyz. Di sini terlihat bahwa kita dapat mengakses eh, website Python.xyz secara publik dan juga konten sudah terupload dengan baik. Lalu kita akan mengecek subdomainnya yaitu faisal.python.xyz. Di sini juga telah berhasil, begitu juga dengan hildan.python.xyz. Di sini juga telah berhasil dan juga konten HTML setelahnya juga sudah terlihat di website yang sudah kita akses. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.